Juga bagi teman-teman saya khususnya dari Maluku. Apa yang sudah dipraktekkan atau dibicarakan, disampaikan oleh Gusim tadi, khususnya mengenai tentang pembelajaran sastra mistik, kalau menurut saya sangat menambah wawasan bagi saya khususnya dan juga teman-teman saya, sehingga sampai di sini kami boleh lebih mendalami lagi apa tentang sastra mistik itu sendiri. Sangat kaget dan juga yang merasa puas, dan kami juga sangat, ya menurut saya sangat berterima kasih sekali bisa mendapat suatu pembelajaran yang bermanfaat dan berguna ini. Mistis itu berkaitan dengan manusia ini gaib, dan Tuhan itu tidak gaib, bukan abstrak. Tuhan itu nyata. Paham ya? Manusia ini sebetulnya tidak ada. Kenapa ada? Diadakan, diselenggarakan oleh Tuhan. Tuhan adalah penyelenggaranya. Adanya semuanya ini, ada gunung, ada langit, ini diselenggarakan oleh Tuhan. Kita ini yang diselenggarakan, bukan yang menyelenggarakan. Seorang akan mengalami sense of humility. Karena apa? Kepekaannya pada pribadinya yang mengalirkan sesuatu yang sangat peka. Inilah dia itu yang bisa melakukan ritual spiritual yang sangat tinggi, dan spiritualnya ini yang betul-betul ini dihayati, dan betul-betul mistisnya ini sangat kuat. Terus ini kok identik dengan warna hitam tuh? Setiap manusia ini mempunyai jiwa, dan jiwa ini merupakan sumber energi yang menghayati tubuh. Tanpa jiwa dia gak hayat. Dengan secara hipotesa, secara penelitian, maka manusia ini lahirlah suatu, yaitu keanehan atau yang disebut itu kerahasiaan Tuhan yang ada, yang memang diberikan kepada manusia ini. Maka timbullah yang namanya akulturki. Akulturki itu apa? Akulturki itu adalah kesaktian yang menghadapi energi. saya juga mau berterima kasih banyak dengan semua krunya atas penyampaiannya, atas ketersediaan waktunya pada kami. Sastra mistis itu adalah yang sangat luas dan tak terbatas. Yang ada di dalam hatinya ini adalah perasaan yang halus, dan perasaan itu adalah nyata, dan apa yang dituju itu ditumpahkan di dalam lukisan itu. Jadi tidak membedakan agama, semuanya agama masuk. Seperti sastra Jawa itu bisa, sastra Jawa itu atau kejawen itu dinamakan Jawanisme. Kalau di Islam sastranya dinamakan tasawuf atau sufistik. Kalau di Buddha sastranya Buddhisme. Kalau di Hindu Hinduisme. Kalau di Nasrani ada yang namanya Kidung Agung. Kok identik dengan warna hitam tuh? Karena memang itu disetting agar orang-orang bisa percaya. Biar orang-orang itu percaya dan bisa tersugesti. Kalau orang itu bisa tersugesti, akan mudah dipengaruhi. Kenapa kok berwarna hitam? Warna hitam itu sendiri filosofisnya adalah sebuah misteri, karena sesuatu yang tersembunyi. Sastra itu bersifat universal. Jadi sastra itu sendiri sangat indah bila dimasuki dengan sempurna. Tetapi mistis itu akan susah dimasuki bila ditakuti. Sastra mistis itu adalah berfantasi dengan pikiran atau berimajinasi atau hal-hal yang belum pernah terlihat. Berimajinasi yang tak terbatas. Akan tetapi
dia bisa merasakan dengan ketentraman hatinya, pribadinya sendiri, dan menyatukan jiwa kita ini ke alam yang lain atau alam yang berbeda, ke alam yang tak terbatas itu, sehingga muncullah yang namanya mistis itu. Karena mistis itu muncul karena adanya sesuatu kesadaran hati atau pentingnya penghayatan dari rohani ini sendiri. Contoh syair mistis tuh? Wah, nanti jangan ditiru ya. Suatu contoh agar supaya orang untuk sugesti dan agar supaya indah. Ingsun kajalin dat kang maha suci, dat kang maha masih, kang kuwasa andika kun fayakun dadi sakcepta ingsun saka sakarsa ingsun matuwa saka kodrat ingsun. Sirwahu dato sang santro berkilori pang bumi pang mani boy atur kepapat kabeh kawula gamparan kadi atiku lungguh ing gamparan emas manjing ana ing sliraku manjing mlebu ana ing jabang bayi si Farida bin Fulan ibni Fulan manjing ono ing pamoring tapaing wesi aji manjing kelawan welas asih manjing tresno marang sira. Itu namanya mantra pelet, katakan seperti itu ya. Masih ada. Oh ya, mantra pelet apa ini? Itu nanti dihayati betul-betul dan dirasakan seakan-akan dia itu yang namanya si A ini wajahnya divisualkan, digambarkan. Kalau bisa itu dilantunkan dengan sendu, dengan dihayati dan dimesrai. Tembus. Nah, itu nanti tembus. Itu namanya mantra. Misalkan kepada Tuhan, ya Allah dengan asmamu ya Allah, saya bersandar kepadamu dengan sifat Rahman Rahim ya Allah, dan ulas kasihmu dan kasih sayangmu. Dihayati aku rindu kepadamu ya Allah, dan masuk ke dalam menghayati. Suatu contoh, keindahan pandangan laut luas terhampar, segala yang nampak terlihat luas, tiada sepi gemuruh Allah. Alun besar menebarkan jiwa, ayat muncar bersamburan, bercipratan tampaknya kekawasan penguasa alam. Urenangi samudera ma'rifat tanpa ku pedulikan neraka, tanpa ku pedulikan imbalan surga. Ya Allah, ya Allah, tenggelamkan dan tenggelamkan jiwa ini ke dalam samuderamu ya Allah. Barulah jiwa ini dengan kasih sayangmu ya Allah. Tanamkan keyakinan bahwasanya kamu itu adalah di backup dengan Tuhan, di backup dengan Allah. Contohnya begini, percaya dengan adanya yang namanya santet. Contohnya dulu orang Belanda itu secara ilmiah tidak percaya dengan namanya santet. Kalau tidak ingin kenal dengan santet, Anda jangan percaya. Bisa kena pelet, kita itu bisa kena sihir dan sebagainya. Itu karena di dalam hatinya kita itu lenterannya sudah padam. Dan kadang mimpi yang aneh ini dikait-kaitkan dengan masalah yang namanya klinik, menjadikan seseorang ini akan menjadi fan klinik, dukun and his gang, tukang sihir, tukang ramal, biru jodoh, mengaku bisa memelet,
mengaku bisa untuk mengobati cepat sembuh, 1 menit orang tiba-tiba begini langsung kepelet dan sebagainya. Ini adalah tipu daya. Kamu akan diperdaya dan diperbudak dengan orang-orang yang seperti begitu itu. Ini termasuk diperbudak dengan namanya mistis atau klinik itu. Yang paling kalau diwaspadai, jangan percaya dengan yang mengkilapnya zaman-zaman yang sekarang ini. Seperti contoh seseorang yang sudah pakai hitam-hitam, membawa pusaka, pakai pelangkonan di Facebook misalkan, dengan kata-kata ling-lingan, doa-doa, mantra-mantra. Padahal dia nggak bisa apa-apa. Itu hanya sesuatu dikemas mistis. Jadi akhirnya kita dipercaya, mendasar, mendalam ke situ. Akhirnya kita itu minta sesuatu kepada situ. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi penipuan. Kamu begini, kamu seperti ini. Padahal dia punya masalah. Padahal apakah orang pintar itu? Orang pintar itu akan memintari diri kamu sekalian ini. Dan semuanya ini akan dipintari dengan orang-orang yang pintar itu. Makanya jangan jadi orang pintar, jadilah orang yang bijak. Barang siapa yang mengadopsi kepada seseorang, kepada ahli sufi, ahli tasawuf, ahli filsafat, atau ahli falsafah, ahli sastra, akan menjadi orang pintar. Banyak orang yang bodoh mengaku orang pintar, dan orang yang pintar itu merasa bodoh, dan orang yang ngerti itu biasanya diludahi, dan kiai malah disadui. Terkadang seorang profesor itu juga bisa ditipu dengan yang namanya perdukunan. Dia ditakut-takuti dia. Karena apa? Kadang terlalu mengikuti arusnya seseorang mistis itu, sehingga seseorang ini menjadikan psikis atau kejiwaan kemistisan. Jadi seseorang ini walaupun profesor atau dokter bisa juga ditipu dengan ilmu perdukunan, padahal orang dukun atau spesies ini adalah spesies dukun and his gang. Apa yang Anda pikirkan kan seperti itu ya. Tapi apa yang Anda tafakurkan? Berarti pemikiran sesuatu ini yang secara global ini dipecahkan secara luas. Hasil dari pemikiran itu ya, itu akan menimbulkan gejala yang namanya itu kata bijak, dan kata bijak itu akan menghasilkan yang namanya buah fikir atau buah tafakur. Ritual itu adalah perilaku atau riadah atau rialat. Rialat itu bisa juga dengan puasa mutih, puasa ngebleng, ngerowot, ngeluweng. Lah, ini termasuk juga namanya ritual atau lelaku yang inilah atau ritual yang inilah bisa menimbulkan gejala yang namanya itu mistis. Seseorang yang sudah sering melakukan ritual atau spiritual, seseorang itu akan mengalami yang namanya sense on humanity, yaitu peka terhadap segala lingkungan. Instingnya ini sangat kuat sekali. Benar-benar sebagai keris itu mempunyai kekuatan. Nah itu apakah memang diisi atau memang dasarnya sudah ada kekuatan di dalam keris ya? Iya. Kalau pisau dibuat ngiris. Kenapa kok dikatakan keris? Kalau panjang pedang, tapi kalau berkelok-kelok itu keris. Atau bedanya kalau keris kalau tidak berkelok biasanya ini ada namanya ganja. Nah, ini namanya ganja pemisah. Ini namanya ganja pemisah peksi. Jadi seseorang empu mau menciptakan yang namanya keris, itu adalah diambil dari bahan-bahan sari-sari bumi. Seseorang empu mau membuat pusaka ini dirituali, diriadoi dulu, dimistis dulu suasananya ini biar kelihatannya angker. Nah, ini dikasih naga, dibuat tulisan Hana Caraka, Data Sawala dan sebagainya, atau Arab, dan sesuai dengan identiknya seseorang itu. Ini adalah gambaran filologinya seseorang yang zaman dulu yang berbentuk prasasti, namanya keris itu ya. Nah, seseorang yang mau membuat keris ini, kalau satu orang aja membaca namanya mantra,
kalau bawahnya orang dengan santri-santrinya, dengan anak buahnya, itu namanya dijabah-jabah mantra. Pada waktu itu seseorang yang ini akan di-PCI, jangan sampai ketahuan orang lain, nanti ini badar atau tidak akan terjadi gagal. Setelah dijapit ini, ya dijapit, dipanasi ini dengan dimantra-mantra dan doa-doa ini, dengan tidak bersuara, hanya dalam hatinya aja, dan penghayatan dengan mantra itu penghayatan, tidak akan bersuara. Nah, setelah itu dibacakan mantra, misalkan ingsun tajalin zat kang mau suci, zat kang mau maseso kang kuwasa andiku pun fayakun dadi sacipta ingsun saka sakarawan metu saka kodrat ingsun. Ini akan ditiupkan atau diludahi yang namanya pamor, ya. Setelah itu ditumpuk lagi, ditumpuk agar supaya ini nanti itu tidak bisa keluar, doanya tidak bisa keluar, masuk dalam ruangan rekaman ini nanti itu. Setelah itu dinyanyikan lagi, dimantra lagi, ditumpuk-tumpuk lagi menjadi beberapa bagian, dan ini nanti akan digunting tergantung dari lo-nya atau puasa. Lo itu berkelok-keloknya, menghitungkan dari mulai sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ini di luar Majapahit atau Singosari dikatakan Bima Kurda. Terus setelah itu ini digunting, bukan gunting dengan cutter ini ya, bukan ya, gunting. Akhirnya selebihannya guntingannya ini dipadatkan, ini ditaruh di sini, ini namanya peksinya, dimasukkan. Dari semuanya ini, misalkan pusaka yang berbentuk ini, kalau tidak ada peksinya itu tidak ada yoninya, tidak ada tuahnya, percuma. Ini hanya wilahnya atau dapurnya atau suatu gambarnya. Kalau ini bentuknya namanya Bima Kurda, ini namanya melati toor atau melati serunci. Setelah terjadi seperti ini, kalau kepingin ditandatangani dia empunya ini, dia itu membuat yang namanya itu jambangan, yaitu jambangan itu berisikan kembang 7 rupa atau bunga setaman. Ini nanti dipanaskan, ini wajahnya difoto, ini dimasukkan di sini, di tempat atau di perapian, namanya perapian ya. Nah, ini nanti dimasukkan di sini nih, akan tembus, dan ini akan terlihat nanti kalau setelah ditayu. Apa ditayu? Ditayu itu dideteksi. Kemarin Pak Heris tuh cerita di kampus, kalau di sana tuh kalian bisa melihat sesuatu yang nggak pernah dilihat kalian gitu. Jadi kita tuh ingin seperti itu gitu. Ini sama dengan yang belum Anda temui. Lihat sini. Sesuatu yang belum puas ya. Belum puas. Saya lepas baju, gak apa-apa ya? Ya, gak apa-apa. Bisa direkam? Boleh. Direkam boleh, direkam. Nyampe. Pak tuh sanggup, Pak. Iya beda. Ini sembuh boyok pumat. Ya, saya juga minta doa teman-teman ya, semoga sembuh boyoknya. Terima kasih Gus Im. Terima kasih. Saya dengan orang yang sangat memohon kepadamu agar kau penuhi kalbu dengan cinta dan kasih sayangmu, dengan keyakinan dan keimanan kepadamu, dengan rindu dan rasa takut berpisah denganmu.
Ilahi, demi keagungan dan kemuliaan hati kami terbuka, sungguh aku mencintaimu hingga merasakan manisnya cintamu di dalam kalbu. Untuk selanjutnya insya Allah yang ini tak setiap pernah tahun terbetik dalam hati akan kami biasakan orang dan yang kami singkan di sini. Acara mata kuliah sastra mistik dan mungkin juga kecuali mengingat yang punya tidak tenang jiwa ataupun korelasi yang kecuali ketika memandang kekasih kalbu para pecinta kebenaran. Wahai Tuhan seluruh sekalian, keluarga besar Unitomo, jurusan keguruan dan ilmu pendidikan mengucapkan terima kasih atas Gus serta kru rekan-rekannya yang yang sudah menjamu kami dengan baik. Terima kasih. urip ing dunya pira suwene ibarate wong mampir ngombe ngaku pangeran jajal ilmune nafsune rusak ilang akale.